Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita Yesus Kristus selalu menaungi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan pada kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ini Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah permohonan kami Tuhan. Sebelum kami sampaikan, Tuhan sudah lebih mengerti apapun yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan selalu ada dan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak pernah bermaksud agar umatnya memiliki kondisi di mana mereka berkemah dan tinggal di sekeliling berkat-berkat duniawi yang sifatnya sementara, yang dapat menyebabkan mereka terikat dengan keduniawian. Sebaliknya, Ia lebih peduli akan menjadi apakah kita kelak, dan juga hal-hal yang akan kita izinkan Dia lakukan di dalam hidup kita. Sasaran yang menyeluruh dari rencana Tuhan adalah kita diubah dan disesuaikan baginya dalam seluruh kekekalan. Ini membutuhkan perubahan, sehingga tidak selalu merupakan jalan yang termudah. Tuhan mencari orang-orang yang mengasihinya, bukan hanya demi berkat-berkat atau apa yang dapat mereka peroleh bagi dirinya sendiri, namun seseorang yang mengasihinya sebagaimana adanya Dia. Kalau tidak, Allah hanya memperoleh seorang anak kecil yang egois, berpusat pada dirinya sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Ia mencari seseorang yang tulus mencintainya. Bertahun-tahun yang lalu, setan menuduh seorang laki-laki bahwa ia telah melayani Allah hanya untuk memperoleh berkat-berkatnya. Setan mendakwa, Ayub hanya melayanimu karena engkau telah membuat hidupnya sejahtera. Ambillah semua berkatnya, maka ia akan mengutukimu. Dengan demikian, setan sesungguhnya sedang mengatakan, ia hanya melayanimu demi apa yang dapat ia peroleh daripadamu. Ia hanya memperalatmu. Sayangnya, apa yang dituduhkan setan kepada Ayub benar-benar berlaku atas sebagian orang percaya. Karena kita dapati di dalam Yohanes 6 ayat 26-27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, bahwa orang banyak mengikuti Yesus hanya karena Ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebanyakan dari mereka meninggalkannya ketika ujian-ujian kehidupan menerpa mereka." Setan juga bersalah dalam hal yang sama seperti yang ia tuduhkan kepada Ayub. Ironisnya, tuduhan setan terhadap Ayub sebenarnya adalah suatu tuduhan terhadap dirinya sendiri, karena ia sendiri telah gagal secara menyedihkan dalam hal yang persis sama. Lucifer hanya melayani Tuhan selama semuanya masih memuji dan mengagumi kelokannya. Ia memiliki pesona, hikmat, karisma, dan kemampuan-kemampuan dalam bidang musik yang tidak bisa disamai dan ditandingi. Dahulu ia menjadi buah bibir di surga. Apakah ia bersyukur atas semuanya ini? Tidak. Yang ia inginkan adalah lebih dan lebih lagi bagi dirinya sendiri. Ketika Allah terpaksa memecat dan membuangnya karena kebodohan dan keangkuhannya,
Apakah Lucifer si setan itu merasa menyesal atau bertobat atas duka cita dan celah yang telah ia datangkan atas Tuhannya? Tidak, ia hanya menyesal karena ia kehilangan kedudukan, kuasa, dan pujian. Dengan demikian, jelaslah bahwa ia melayani Allah hanya demi berkat-berkat-Nya. Karena ketika Allah mengangkat berkat-berkat itu, ia mengutuk Allah. Tuhan juga menguji Abraham untuk melihat apa yang merupakan hal utama dalam hidupnya. Ketika ia menyuruhnya untuk mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dikasihi dan dinanti-nantikan kelahirannya sedemikian lamanya melalui istrinya Sarah. Apakah Allah adalah nomor satu atau janji-janji dan berkat-berkat yang nomor satu? Tatkala dengan rela Abraham mempersembahkan Ishak kembali kepada Allah, hal itu bukan hanya merupakan kesaksian bagi Allah, namun juga kepada setan. Karena sebagaimana Paulus katakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 9, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kita adalah tontonan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Setan dan semua roh jahat dengan seksama memperhatikan tindakan kita, agar mereka dapat mencari-cari kesalahan kita. Ayub diuji dalam 7 cara. 1. Secara ekonomi, ia kehilangan segala yang ia miliki. Harta, mata pencaharian, pegawai-pegawai. 2. Dalam rumah tangga, ia kehilangan semua anaknya dan istrinya berbalik melawannya. 3. Secara jasmani, tubuhnya ditimpa penyakit yang hebat dan juga memalukan. 4. Secara sosial, keluarga dan teman-teman dekatnya salah menilai dan meninggalkannya. Warga kota memandang rendah kepadanya dan berbicara jahat tentangnya. Reputasinya yang terhormat hancur berkeping-keping. 5. Secara mental, ia menjadi sangat bingung. 6. Secara emosional, ia sangat tertekan, dan keadaan-keadaan di sekitarnya secara alamiah tampak seperti tidak ada harapan. 7. Secara rohani, Allah berdiam diri selama beberapa waktu. Reaksi Ayub yang benar terhadap luka hati dan semua penderitaannya telah menyelamatkannya, sehingga tidak jatuh ke dalam suatu lubang mental emosional yang menjerumuskan. Hampir semua kekacauan mental dan emosional, termasuk bunuh diri, adalah hasil dari suatu reaksi yang keliru terhadap suatu luka hati dan penderitaan yang parah. Korban ucapan syukur yang Ayub naikkan setelah kehilangan segala yang dimilikinya mengubah malapetakannya menjadi kemenangan. Ini adalah salah satu kunci menuju kemenangan. Karena itu, teladan Ayub memberikan kita suatu pesan yang patut kita jalani. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan, taat dan setia sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberikan kekuatan baru kepada kita. Semoga teladan Ayub memberikan kita suatu pesan yang patut kita jalani. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, taat dan setia sampai selamanya. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya lawatan Tuhan selalu menaungi kita sepanjang hari ini dan apapun yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau terus belajar dan memahami firman-Mu. Firman-Mu lah yang terus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Kami ingin penyertaan-Mu selalu menaungi kami di sepanjang hari ini.
agar kami tidak tersesat dan mengikuti dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami agar kami tetap teguh dan kuat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan, sehingga Engkau masih boleh memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami akan pergunakan untuk segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini kami juga ingin mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam telah kami lewati. Sebentar kami akan beraktivitas ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu selalu menaungi kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada hari ini hamba mau berdoa untuk saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Jika saat ini mereka mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan masalah Engkau yang memberi jalan keluar. Segala kebutuhan ekonomi mereka Tuhan, jamah Tuhan cukupan dan memberkati perekonomian mereka. Ajar kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Berkati selalu kehidupan kami ya Tuhan. Berkati daerah tempat tinggal kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami. Semoga semuanya selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami di dalam tangan-Mu Engkau yang menolong dan menyelesaikannya bagi kami. Karena kami adalah manusia yang lemah dan hanya berharap pada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami alasan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.